Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Tanyun melesat dan muncul di depan murid penegak hukum yang menabrak gerbang kota. Kaki kanan Tanyun menginjak wajah murid itu dengan keras. Tulang pipi di wajah murid itu mengeluarkan sebuah suara, seolah-olah telah dihancurkan oleh Tanyun. Murid itu berkata, "Tanyun, apa yang kamu lakukan?" Tanyun tersenyum dan berkata, "Kamu tahu bahwa aku berada di ranah alam jiwa ilahi tingkat pertama dan merupakan murid divisi berjasa gerbang suci. Tetapi kamu tetap sengaja ingin menghabisiku hanya karena aku memakai jubah murid divisi berjasa gerbang dalam. Sebagai murid penegak hukum, kamu harus dihukum karena kamu tidak tahu hukum dan melanggar hukum." Sebuah suara tiba-tiba terdengar di langit. "Orang gila yang sangat berani. Jika kamu ingin menghabisi dia, kamu harus melawan dia di arena kehancuran. Sekarang lepaskan dia dan biarkan pergi." Segera seorang murid penegak hukum di ranah alam jiwa ilahi tingkat kelima muncul di depan Tanyun. Nama orang itu adalah Zhang Lun. Dia baru saja keluar dari pengasingan selama 12 tahun dan tidak mengenal Tanyun. Zhang Lun berkata, "Kamu hanyalah orang sialan di alam jiwa ilahi tingkat pertama. Tetapi kamu berani menyerang murid penegak hukum. Cepat biarkan dia pergi. Kalau tidak, aku akan menghancurkanmu sampai mati." Zhang Lun sangat marah. Dia tidak menyangka bahwa seekor semut di alam jiwa ilahi tingkat pertama akan berani melakukan sesuatu kepada kedua juniornya. Mendengarkan hal itu, Tanyun menatap Zhang Lun. Lalu dia kembali menatap murid di depannya dan berkata, "Dari saat kamu menyerangku, kamu harus mengerti bahwa hanya ada satu kata untukmu, yaitu mati." Tanyun tiba-tiba menginjak murid itu sampai mati. Alasan mengapa Tanyun berani menghabisi murid itu di kota gerbang suci itu karena Tanyun adalah putra suci. Menurut aturan, jika putra suci merasa terancam, dia boleh menghabisi musuhnya, bahkan jika orang yang dihabisi merupakan murid penegak hukum. 3 jiwa keluar dari tubuh murid itu. Lalu ketiga jiwa itu berkata, "Senior Zhang, selamatkan aku." Tanyun melambaikan tangan kanannya dan ketiga jiwa itu dihancurkan. Zhang Lun berkata dengan marah, "Kamu berani menghabisi murid penegak hukum. Ini adalah kejahatan yang besar." Zhang Lun meraung marah dan melambaikan tangan kanannya ke arah Tanyun. Dalam sekejap, cakar raksasa beratribut guntur melesat menuju ke arah Tanyun. Saat Zhang Lun melihat bahwa teknik cakar petir miliknya hancur saat mengenai tubuh Tanyun, itu membuat dia tercengang. Karena teknik itu dapat menghancurkan senjata harta karun tingkat menengah dengan mudah. Zhang Lun berkata, "Kamu hanya alam jiwa ilahi tingkat pertama. Mengapa kamu begitu kuat?" Tanyun menghilang dan muncul di depannya. Lalu dia mencekik Zhang Lun. Tanyun menatap Zhang Lun dan berkata, "Menurut aturan, tidak seorang pun kecuali kepala sekte yang berhak menghabisi putra suci ini. Kalian bertiga tidak hanya mencari masalah dengan putra suci ini, tapi juga ingin menghabisi putra suci ini di depan umum. Menurut aturan, kamu harus dihabisi." Mendengarkan hal itu, Zhang Lun membuka matanya lebar-lebar. Dia berkata dengan panik, "Kamu putra suci yang bernama siapa?" Tanyun berkata dengan santai, "Apakah putra suci ini perlu memberitahumu?" Di mata ratusan murid yang sedang menonton, kelima jari Tanyun meremas leher Zhang Lun. Ketika 5 jiwa Zhang Lun hendak keluar dari kepalanya, Tanyun langsung menghancurkan mereka. BTW guys, buat yang lupa, orang di alam jiwa ilahi ke atas, ketika mereka mati akan ada jiwa yang keluar. Jiwa itu kalau tidak dihabisi, mereka akan bisa mencari tubuh yang baru dan hidup kembali. Oke, kita lanjut. Dengan jentikan lengan kiri Tanyun, kekuatan spiritual keemasan
melesat dan meledak ke arah murid penegak hukum yang sebelumnya telah menyerang dada Tanyun. Saat ini, ada ratusan murid dari 9 divisi yang menonton. Tingkat kultivasi mereka paling tinggi hanyalah alam jiwa ilahi tingkat kelima. Mereka semua menatap ke arah Tanyun, dan mata mereka menunjukkan kepanikan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Tanyun di alam jiwa ilahi tingkat pertama bisa menghabisi dengan mudah 2 murid penegak hukum di alam jiwa ilahi tingkat ketiga dan 1 murid di alam jiwa ilahi tingkat kelima. Tanyun menendang tubuh Sang Lun di depan para murid yang sedang menonton. Tiba-tiba, sebuah suara wanita terdengar. "Putra suci Tanyun, kamu sangatlah kuat. Bagaimana kalau kamu mengajari diriku?" Para murid menoleh ke belakang. Mereka melihat seorang wanita berjubah hijau mendekat. Mata wanita itu dengan dingin menatap Tanyun. Di jubah murid itu ada tulisan penegak hukum. Para murid berteriak, "Lihat semuanya, Fang Qingyu ada di sini. Pasti akan ada pertunjukan yang bagus." Meskipun Fang Qingyu dan Sang Lun sama-sama berada di alam jiwa ilahi tingkat kelima, tetapi ketika Fang Qingyu masih di alam jiwa ilahi tingkat keempat, dia mampu menghabisi para murid di alam jiwa ilahi tingkat kelima. Sekarang kekuatannya sebanding dengan alam jiwa ilahi tingkat keenam. Selain itu, identitasnya tidak biasa. Fang Qingyu mengabaikan semua orang. Dia berjalan melewati kerumunan dan berkata, "Aku mendengar bahwa putra suci Tanyun adalah yang terkuat saat di gerbang luar, gerbang dalam, dan gerbang abadi. Hari ini, aku ingin belajar teknik dari putra suci Tanyun. Tolong beri aku pencerahan." Fang Qingyu membalik tangannya, dan pedang seputih salju muncul di tangan kanannya. Pada saat ini, semua orang mengira bahwa Fang Qingyu ingin membalaskan dendam ketiga murid penegak hukum yang mati. Tanyun memandang Fang Qingyu sambil tersenyum. Lalu dia berkata, "Kamu ingin bertarung denganku? Apakah kamu layak?" Senyuman Tanyun barusan adalah senyuman penuh hinaan untuk Fang Qingyu. Tanyun mengabaikan Fang Qingyu. Tanyun menoleh ke belakang dan membungkuk ke arah Shen Shuzhen. Lalu dia berkata, "Tetua Agung, ayo kita masuk ke dalam kota." Shen Shuzhen mengangguk dan berjalan menuju gerbang kota selangkah demi selangkah. Ketika Shen Shuzhen masih menjadi komandan pasukan bayaran, dia mengembangkan sikap dingin terhadap semua musuh. Jika bukan karena dia menjadi tetua agung divisi berjasa gerbang suci, dia pasti sudah menghabisi 3 murid penegak hukum yang sebelumnya mencari masalah. Tetapi dia tahu bahwa itu tidak bisa. Bagaimanapun, ini adalah masalah antar murid. Jika dia menghabisi seorang murid, kehormatannya sebagai tetua agung akan hilang. Mu Mengyi, Song Xiao, dan Wang Fuyu, mereka mengikuti Shen Shuzhen dari belakang. Xue Xian tertawa dan berjalan melewati Tanyun. Lalu dia berkata, "Kakak ipar, kamu luar biasa." Ketika Tanyun berjalan menuju gerbang kota, Fang Qingyu berkata, "Putra suci Tanyun, jangan berpura-pura meremehkanku hanya untuk menyembunyikan rasa takutmu padaku. Jika kamu masih laki-laki, berhentilah dan hadapi aku." Tanyun berhenti dan perlahan menatap Fang Qingyu. Fang Qingyu menunjuk Tanyun dengan pedang, lalu dia berkata dengan jijik, "Putra suci Tanyun, bagaimana kalau kita bertukar 10 kali pukulan?" Tanyun mengerutkan keningnya, lalu perlahan mengulurkan jarinya ke arah Fang Qingyu. Fang Qingyu berkata dengan ekspresi serius, "Jika kamu ingin lebih dari itu, maka kita bisa bertukar sebanyak 100 kali pukulan." Tanyun mencibir dan berkata dengan ringan, "Hanya 1 kali gerakan, aku bisa mengalahkanmu." Begitu kata-kata itu terdengar, ratusan murid yang menonton tertawa dan berkata, "Fang Qingyu memiliki kekuatan yang setara dengan alam jiwa ilahi tingkat ke-6. Tetapi Tanyun tanpa rasa malu, dia mengatakan bahwa bisa mengalahkan Fang Qingyu hanya dalam 1 gerakan.
Tanyun terlalu percaya diri. Itu benar-benar membuat tertawa. Tanyun mengabaikan diskusi para murid. Dia menatap Fan Qingyu yang terlihat marah. Fan Qingyu berkata, "Tanyun, aku tidak akan menghabisimu. Tapi kamu harus membayar harga yang menyakitkan karena telah meremehkanku di depan umum." Fan Qingyu menggertakkan giginya dan gelombang kekuatan spasial keluar dari tubuhnya. Segera setelah itu, dia melesat ke arah Tanyun dan mengayunkan pedangnya. Namun setelah Tanyun menggunakan langkah Dewa Hongmeng, dia tiba-tiba menghilang. Pada saat berikutnya, di mata semua orang yang tidak percaya, Tanyun langsung muncul di sebelah kiri Fan Qingyu. Tanyun mengangkat lengan kanannya dan menghantam wajah Fan Qingyu. Dengan teriakan, Fan Qingyu terpental. Seluruh pipi kanannya membengkak. Fan Qingyu memandang Tanyun dengan marah dan ketakutan. Detak jantungnya berdebar dengan kencang karena dia sama sekali tidak bisa melihat gerakan Tanyun. Tanyun melirik Fan Qingyu dengan jijik. Kemudian dia bersama Shen Shuzhen berjalan ke kota. Pada saat ini, semua murid yang menonton, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Jika mereka tidak melihat secara langsung, sulit bagi mereka untuk bisa mempercayai bahwa Tanyun bisa dengan mudah mengalahkan Fan Qingyu. Para murid tampaknya telah memikirkan sesuatu. Mereka terbang dan masuk ke kota. Mereka ingin menyampaikan berita masuknya Tanyun ke kota gerbang suci. Fan Qingyu pergi sambil berkata, "Tanyun, tunggu pembalasan dariku." Melihat para murid yang masuk ke dalam kota, Shen Shuzhen mengerutkan keningnya. Tetapi dia sama sekali tidak mengkhawatirkan Tanyun, karena dia tahu bahwa Tanyun dilindungi oleh Keratua. Shen Shuzhen memandang Tanyun dan berkata, "Tetua kedua dan aku akan mencari tempat untuk membuat jubah para murid divisi berjasa. Kamu dapat membeli ramuan dan berkumpul di luar gerbang kota setelah 1 jam." Setelah Tanyun menjawab, dia dan Mu Mengyi, Song Wuxiao, Sui Xian, Huang Fuyu serta Toba Yingying mencari toko yang menjual ramuan. Huang Fuyu berkata, "Kakak Tan, aku dibesarkan di kota gerbang suci sejak aku masih kecil. Aku tahu ada toko bernama Pavilion Pil Suci yang menjual ramuan paling lengkap. Jika tidak ada ramuan yang kamu cari, aku khawatir akan sulit menemukannya di seluruh gerbang suci. Pavilion itu juga didirikan oleh divisi Pil. Apakah kita akan pergi ke sana?" Tanyun berkata, "Divisi Pil membuka toko untuk berbisnis. Mengapa kita tidak pergi ke sana?" Kemudian Huang Fuyu terbang bersama Tanyun dan yang lainnya. Setelah terbang ribuan mil ke utara, mereka sampai di depan pavilion suci setinggi 300 kaki. Tanyun dan yang lainnya merasakan gelombang kesadaran spiritual yang menyelimuti mereka. Mu Mengyi berkata dengan cemas, "Ada orang yang ingin mencari masalah dengan kita." Oke guys, episode kali ini sudah terlihat banyak murid yang ingin melawan Tanyun. Mimin sih nunggu Tanyun melawan putra atau putri suci. Oke, sebelum video berakhir, Mimin mau bilang, sungguh membagongkan. Terima kasih.